Bab 2056. Ini adalah permusuhan. Apa maksudmu? Cekoli menyipitkan matanya. Itu tidak menarik, aku hanya ingin berdebat dengan para tetua. Hari ini, aku menunggu untuk mengikuti aturan untuk bertemu dengan tetua Master Sekte Lama, dan kamu dengan sengaja memblokir dan mempersulitku. Ini adalah salah satunya. Eric Kin berkata ringan, berada di hadapanku, menghina tuanku, dan mempermalukannya. Ini adalah yang kedua. Masalah ini tidak baik untukmu. Kamu merugikan orang lain dan merugikan dirimu sendiri. Balas dendam publik adalah yang ketiga. Dengan 3 poin ini, kebencianmu dan aku harus diselesaikan. Haha, itu konyol, Chen. Apakah muridmu gila? Kamu adalah fase transendensi. Memang bagaimana jika aku memiliki dendam denganmu? Apakah kamu berani bertarung denganku? Orang tua itu bisa menamparmu sampai mati. Cekoli berkata dengan jijik. Tidak sekarang. Bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang? 50 tahun dari sekarang? Eric Kin pun mencibir sambil saling tatap dan berkata, karena kamu adalah guru dari Yulianto Su, kamu juga harus tahu bahwa dia melakukan keterampilan sihir hitam Fire Devouring. Aku yang sekarang dapat membunuhnya, dan luangkan waktu beberapa hari di partai bagian dalam dan kamu akan terbunuh. Kamu gila. Menghadapi niat membunuh yang tersembunyi dari Eric Kin, hati Cekoli marah dan ekspresinya sangat marah. Kamu arogan dulu, tanpa alasan untuk menghentikanku, dan mengambil inisiatif untuk membentuk perseteruan mematikan denganku. Ketika masalah ini menyebar, yang lain hanya berpikir bahwa kamu sudah keterlaluan. Apa yang salah dengan aku menjadi seorang guru? Mata Eric Kin penuh dengan dingin, dan niat membunuhnya terungkap. Kamu. Kali ini giliran Cekoli dan kultivator di sampingnya dengan ekspresi mereka sedikit berubah. Faktanya, Eric Kin benar. Pada tingkat fase transendensi seringkali menjadi ambang batas bagi kultivator. Jika tidak bisa melihat sekilas misteri alam fase penilaian, hanya bisa mencapai alam fase transendensi kesempurnaan besar sepanjang hidup. Selain itu, keduanya telah diam selama bertahun-tahun pada basis kultivasi yang sama, dan peningkatan mereka sangat lambat. Dan Eric Kin masih memiliki periode kenaikan penuh. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte telah membahas pertempuran antara Eric Kin dan Yulianto Su. Meskipun Yulianto Su meledak dan mati pada akhirnya, dia memiliki beberapa masalah sendiri. Namun, fakta bahwa Eric Kin mampu meningkatkan kultivasi ke level 6 di lingkungan fase transendensi di bawah bombardir hiruk-pikuk telah menjelaskan masalahnya. Bahkan Eric Kin menarik perhatian sesepuh Su dan penatua agung lainnya dan bahkan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan. Banyak orang percaya bahwa di masa depan, harus ada tempat bagi Eric Kin di antara 20 murid elit partai bagian dalam. Kecuali orang-orang ini terbunuh sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa suatu hari mereka akan menjadi orang-orang yang berkuasa di sekte, yang berarti bahwa Eric Kin akan melampaui mereka cepat atau lambat. Namun, Cekoli marah dan kelabakan. Apa yang sedang terjadi? Jelas, dia tidak bertengkar. Tiba-tiba, Eric Kin menggertakkan giginya, seolah-olah dirinya sudah membunuh ayahnya dan mengambil istrinya. Menjadi musuh abadi dengan seorang pemuda. Tapi aku hanya marah pada kematian murid itu, mencegah kalian masuk untuk melihat keturunan keluarga Tang. Apakah perlu bertahun-tahun untuk membunuhku? Eric Kin adalah orang gila. Aku akan menunggumu menantangku. Namun, kata-kata kejam telah diucapkan. Cekoli mengatupkan giginya dan tidak bisa kehilangan muka di depan umum. Apakah tetua ini juga sama? Eric Kin tiba-tiba melihat ke samping dan diam, seolah-olah dia sedang menyaksikan kegembiraan. Kultivasi sesepuh sedikit lebih rendah dari Cekoli, jadi dia selalu membiarkan Cekoli yang memutuskan tanpa berbicara.
Tetapi tetua itu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Erikin. Jadi maksudnya apa? Sial, anak ini tidak akan memperhitungkanku juga kan? Baik, kedua tetua itu juga adalah musuh bebuyutan. Erikin mencibir dan menatapnya dalam-dalam, seolah mengingat penampilannya sepenuhnya. Tunggu sebentar. Penatua itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Dia memarahi dalam hatinya. Jelas ini bukan urusanku. Ini jelas dosa Cekoli. Bagaimana bisa memperhitungkan bagianku juga? Bahkan, dari segi kekuatan, dia sedikit lebih baik dari Yulianto Su yang melakukan keterampilan sihir. Jika Erikin benar-benar membalas di lain hari, dia pasti dalam masalah. Kamu tidak bicara apapun, tetapi kamu dicelakai oleh Cekoli ini, jadi kamu menyinggung seorang jenius muda dan menjadi musuh bebuyutan. Tidak ada alasan di sini. Tetua Jing, apakah kamu tidak peduli jika muridmu membuat pertunjukan sebesar itu? Penatua tidak punya pilihan selain menatap Chen. Giliranmu. Erikin juga tiba-tiba bergerak menuju Chen. Chen bodoh sebelumnya. Dia tidak pernah memimpikannya. Erikin mengatakan dia punya cara. Akibatnya, dia mengancam kedua tetua itu. Melihat orang-orang melihat diri mereka sendiri, Chen dengan cepat kembali tersadar, terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, omong kosong apa yang kamu bicarakan, penjahat. Apakah ini yang harus kamu katakan kepada para tetua sekte? Cepat mundur. Faktanya, ketika mengatakan ini, Chen sedikit gemetar. Yang lain mengira dia muridnya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah Erikin, pria yang bisa dengan mudah bunuh dirinya. Namun, dia juga bekerja sama dengan Erikin dalam berakting, jadi dia tidak boleh terlalu peduli. Bersambung.